Dan selama 4 hari, ribuan pesilat muda dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Lebih dari sekadar memperebutkan gelar juara, kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026 juga jadi ajang pembinaan sekaligus panggung bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional. In association with Sejak hari pertama, Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dipadati para pesilat beserta pendukungnya. Kejuaraan ini diikuti oleh lebih dari 2.000 pesilat dari 12 provinsi di Indonesia. Mulai dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, mereka bersaing pada kategori tanding dan jurus atau seni. Setiap harinya, ratusan nomor dipertandingkan di 4 gelanggang hingga memasuki babak final untuk menentukan para juara. Pada pagi hari ini di hari pertama dalam rangka kejuaraan pencaksilat nasional Piala Presiden tahun 2026, kategori yang dipertandingkan adalah kategori jurus dan kategori tanding. Nah, di sini ada dua, yaitu dari tingkat pemasalan sampai ke tingkat prestasi. Untuk pertandingan hari ini adalah tingkat prestasi yang memang digulirkan dari usia dini 2, kemudian pra-remaja, remaja, kemudian dibagi di beberapa tempat gelanggang. Tak hanya pesilat asal Jakarta dan sekitarnya, pesilat dari berbagai daerah di Indonesia juga datang membawa nama perguruan dan provinsi masing-masing. Salah satunya perguruan asal Palembang, Sumatera Selatan yang menurunkan 18 atlet pada kategori tanding dan seni. Betul Mas, jadi kita di sini pengen melihat atlet-atlet yang kita didik dari kota Palembang untuk berprestasi di kejuaraan CNN ini. Karena semua atlet kita diturunkan dalam kategori prestasi. Baik, persiapan udah kita persiapkan dengan matang dari 3 bulan yang lalu untuk melihat atlet-atlet terbaik yang kita didik dari perguruan supaya bisa lebih bersinar dan bisa lebih membanggakan perguruan dan juga Indonesia ini tentunya seperti itu. Semangat yang sama juga datang dari wilayah timur Indonesia. Di antara ribuan peserta, terdapat Gauri, pesilat cilik asal Timika, Papua yang menempuh perjalanan jauh demi tampil di ajang nasional. Didampingi ibunya yang sekaligus menjadi pelatih, Gauri datang dengan target memberikan hasil terbaik bagi daerahnya. Persiapannya Gauri itu berdoa, berlatih, terus dengan berikan yang terbaik. Teman-teman Timika tetap semangat, kejar cita-cita, biar jadi atlet pencaksilat. Tak hanya menyajikan ketatnya persaingan di nomor tanding, kejuaraan ini juga menampilkan keindahan kategori jurus atau seni. Para pesilat menampilkan rangkaian gerak yang dinilai dari ketepatan teknik, kekompakan, penghayatan hingga stamina. Kategori jurus ini adalah kategori seni yang menampilkan jurus wajib. Itu ada jurus tunggal wajib, kemudian ada jurus bergu. Di samping itu ada jurus ganda yang memang di sini tidak wajib, tapi diberikan kreasi kepada masing-masing kontingen. Unsur penilaiannya itu adalah kebenaran, kemudian kemantapan, juga ada ekspresi dan penghayatan serta stamina. Itu masuk dalam koridor penilaiannya seperti itu. Memasuki babak final, persaingan berlangsung semakin ketat. Para pesilat berusaha menampilkan kemampuan terbaik demi meraih gelar juara setelah melewati rangkaian penyisihan. Menurut aku pertandingan hari ini seru, sengit karena final ya kan. Terus bisa dibilang lawannya juga lumayan susah-susah nih. Karena emang setelah disaring dari yang pertandingan sebelum-sebelumnya, hari ini pokoknya pertandingannya mantap. Kejuaraan ini tak hanya melahirkan para juara, tetapi juga menampilkan semangat para pesilat cilik. Salah satunya Gaza, pesilat berusia 9 tahun yang berhasil meraih medali emas setelah tampil di babak final. Seru tapi awalnya tadi deg-degan, pas sudah selesainya sama menang jadi seneng sama lega. Seneng.
Menurut pelatihnya, prestasi tersebut diraih melalui latihan yang konsisten, disiplin, menjaga kondisi fisik, serta semangat untuk terus berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Puncak kejuaraan ditandai dengan prosesi penutupan yang dihadiri pengurus PB IPSI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kesempatan ini, pemerintah menyatakan dukungannya terhadap penguatan pencak silat sebagai bagian dari pendidikan karakter. Saya rasa ini menjadi sangat spesifik karena memang pencak silat adalah wadah kearifan lokal yang memang ada di tempat kita dan itu perlu dapat dukungan. Dan arahan Presiden juga sangat jelas ya, tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ke depan penguatan kurikulum pencak silat dalam kurikulum pendidikan itu juga mendapat perhatian. Kalau itu sudah menjadi direksi Presiden, saya rasa ini nanti kami akan melapor kepada Pak Menteri agar ini juga dapat pembahasan lebih khusus gitu. Menyambut dukungan tersebut, PB IPSI berharap pencak silat dapat semakin berkembang melalui dunia pendidikan. Menurut PB IPSI, pencak silat bukan hanya mencetak prestasi, tetapi juga membentuk karakter dan mental generasi muda. Harapan kami, mereka harus jauh lebih baik daripada generasi kami. Mereka harus tetap percaya diri bahwa pencak silat bisa menjadi olahraga yang akan memperkuat diri mereka, baik secara karakter, mental, maupun nanti di dunia kerja. Karena saya mengalami apa yang saya lakukan, apa yang saya alami di zaman menjadi atlet, itu banyak membantu di dunia profesional. Lebih dari sekedar menutup rangkaian pertandingan, kejuaraan nasional pencak silat Piala Presiden 2026 juga menjadi momen apresiasi bagi para pesilat berprestasi. Penghargaan diberikan kepada pesilat terbaik, juara umum, dan Grand Champion. Diharapkan ajang ini tak hanya melahirkan juara baru, tetapi juga terus mendorong lahirnya generasi pesilat Indonesia yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. In association with